Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Pembacaan kita dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang kedua, kalau kita melihat bagian ini, sang pengkhotbah, orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang punya hikmat, orang yang memiliki banyak kelebihan, dan dalam perjalanan hidupnya dia sangat berhasil, ya, harta, kekayaan, dia miliki semua, bahkan istri-istri pun banyak. Jadi dia alami semua, dia nikmati semua. Tetapi ada satu kesimpulan yang akhirnya dia dapatkan, ya toh ini semua sia-sia, ya, karena akan ditinggalkan. Nah, ketika dia sudah mengalami semua itu yang secara kebutuhan dia dalam kehidupannya di dunia dia dapatkan, dia memuaskan dirinya, tetapi kemudian dia meneliti, ya, mempelajari tentang kehidupan itu. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dia uraikan bagaimana dia cukup berhasil secara manusia, cukup berhasil dan sangat berhasil. Nah, kemudian di ayat 11 kita melihat, ya, firman Tuhan berkata begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi masuk dalam satu kesimpulan, ini semua aku kerjakan, aku usahakan, tanganku. Jadi dia pekerja, dia bukan orang yang malas-malas, dia bukan mewarisi harta dari orang tuanya, jadi seorang konglomerat karena warisan, bukan. Dia kerjakan semua, dia lakukan semua, ya, dia berusaha, ya, dengan jerih payahnya, dengan jerih lelahnya, dengan perjuangannya. Nah, tetapi kemudian dia berkata dalam satu penelitian dia dalam perjalanan hidupnya dan termasuk perjalanan hidup umat manusia, ini satu penelitian yang dia lakukan dan ini saya pikir berlaku secara umum untuk semua kita. Dan dia berkata segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi seperti kalau menjaring angin, seperti kita tangkap dapat tapi sebenarnya nggak ada. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan ya akan hilang juga. Ya, tidak akan bisa kita pertahankan dalam genggaman kita selamanya apa yang kita usahakan itu. Ya, di ayat 12 berkata, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat dan ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi dalam penelitian berikut dia melihat, wah, ini orang ini berhikmat, orang ini enggak, gitu ya. Ya, ada kalau di sini katakan orang bodoh. Nah, tetapi toh pada akhirnya sama, hanya akan ada beda selagi orang itu berhikmat, wah, dia terang begitu ya. Orang yang bodoh ini gelap, berjalan dalam kegelapan. Tetapi sekalipun itu terjadi, toh di ujung sana dua-duanya akan sama. Apa samanya? Apa? Ya, meninggal. Ya, nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi berhikmat, tidak berhikmat, tinggal nunggu waktu selesai juga, gitu ya. Ya, terus apa yang mau kita banggakan? Orang-orang berhikmat, apa yang kau banggakan? Apa yang mau kau sombongkan? Toh pada akhirnya kau selesai. Orang-orang yang kurang berhikmat, apa yang kau banggakan? Ya, toh kau selesai. Jadi dua-duanya mengalami nasib yang sama. Satu pergumulan daripada pengkhotbah ini, dia melihat, wah, ini semua akan berakhir. Bapak Ibu, betul ya, semua akan berakhir. Tetapi memang kalau kita dalam hidup ini perlu berhikmat, ya, supaya selagi kita hidup terang, toh walaupun akhirnya juga selesai. Ya,
Berbeda kalau kita nanti hidup terus di dalam kebodohan, ya merana terus nanti hidup kita ya. Tetapi ketika kita berkhidmat pun hal ini perlu kita renungkan, tidak bisa kita genggam selama-lamanya. Enggak ada yang mau kita banggakan, saya orang hebat, saya orang pintar, saya orang yang luar biasa, enggak. Toh nanti menuju ya satu tempat selesai. Ya, yang dari tanah kembali ke tanah, yang daripada Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi tidak perlu kita membanggakan apa yang kita dapatkan di bumi saat ini. Ya, kita harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di ayat 15 berkata, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan, dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat sang pengkhotbah yang berhikmat ini, yang dia mengalami banyak keberhasilan dalam hidupnya, mengambil satu garis akhir di satu kesimpulan, ya beginilah hidup, hebat, tapi toh selesai juga. Ya, sehingga dia berkata, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Jadi membenci hidup bukan berarti enggak menerima kenyataan, bukan. Membenci hidup, kalau dia mau pertahankan itu semua untuk dinikmati, nggak bisa. Jadi untuk apa? Maka dikatakan, ya saya berjerih lelah, saya lakukan semuanya, toh siapa yang akan menikmati? Ya yang menggantikan saya yang akan menikmati. Saya nggak dikenal. Ya kalau sudah mati tinggal nunggu waktu, lama-lama juga nggak dikenal. Ya semakin jauh kita perjalanan hidup seseorang itu, dan setelah dia meninggal semakin jauh makin ditinggalkan orang. Ya syukur-syukur dicatat dalam buku. Kemudian suatu ketika orang membaca, oh baru ingat, oh ada orang ini ya, seperti itu. Atau ada rekamannya ya, yang ya dunia sekarang teknologi yang canggih ya diingatkan kalau dia ya ada dokumentasinya di FB barangkali gitu ya. Nah 1 tahun berikut diingatkan, 1 tahun berikut diingatkan. Tapi ketika nggak diingatkan juga orang lain lupa. Ya teknologi bisa mengingatkan, tapi kemudian juga akhirnya lupa. Jadi sang pengkhotbah berkata, ya aduh ini apa mau apa ini ya? Ya jadi semua akan sia-sia. Tidak berarti begini, kalau kita membaca firman ini, oh udah kalau gitu nggak usah hidup deh. Kok sia-sia? Enggak, tetap hidup selagi Tuhan kasih kehidupan. Tetapi dalam hidup ini jangan berjuang untuk mau menggenggam semuanya untuk kita miliki selama-lamanya. Ya seperti menjaring angin gitu loh. Ya jadi akan hilang. Sadarilah itu, sehingga ketika kita nanti akan kehilangan itu, kita tidak mengalami duka yang dalam. Nah, misalnya ada harta yang kita miliki kah, kemudian satu ketika akan hilang, ya sudah. Anak-anak kah, orang tua kah, orang yang kita kasihi kah, kemudian meninggalkan kita, ya sudah. Ya jadi kita ingat apa yang Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kalau itu yang kita pegang, hidup ini nggak sia-sia. Kita nggak berkata ini sia-sia hidup, enggak. Toh kita nikmati apa yang Tuhan beri. Segala sesuatu termasuk hikmat yang Tuhan beri suatu ketika akan hilang. Ya akan hilang. Jadi tetap kita berserah kepada Tuhan. Di ayat 20 berkata begini, ya, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah ini, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah.
Untuk itu ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Jadi dia melihat kesia-siaan begini. Semua kita buang, kita lakukan sedemikian rupa. Toh ketika kita meninggal kita tinggalkan kepada yang berikut, kepada yang menyusul kita, generasi berikutnya. Ya kita sudah hilang, selesai. Nah, apa faedahnya yang diperoleh manusia dari usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jadi kita berjuang sepanjang hari, dapat kita mau kaya ya, ini keadaan dunia sekarang ya. Manusia banyak untuk kekayaan, terus berjuang. Segala sesuatu diperjuangkan, pikirannya dirancang sedemikian rupa, sampai-sampai malam hari pun nggak bisa tidur tenang, gelisah. Bagaimana nanti usaha di sana, bisnis di sana, bagaimana semuanya. Saking memikirkan usaha, bisnis, kejayaannya, tidur pun tak bisa nyenyak. Sang pengkhotbah berkata, sia-sia hidup itu. Kau berusaha berjuang, kau nggak menikmati hidup itu. Kau tidak nikmati. Ya, untuk apa? Sampai-sampai kadang-kadang untuk memikirkan kemajuan usaha kah, bisnis kah, makan pun tak sempat istilahnya. Ada orang yang bekerja, saat ibadah pun tidak ada waktu, saat doa pun tidak ada. Ya, tidur hanya sekian jam saja. Semua dalam pikiran, wah ini sia-sia, capek. Yang dipikirkan, yang diusahakan kemudian berhasil. Setelah berhasil, selesai, tamat hidup kita. Untuk apa itu yang semuanya? Ya. Ini yang pengkhotbah katakan sia-sia. Maka di ayat 24 ya, menarik sekali. Maka dia bilang, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi nikmati hidup ini. Makan minum itu berbicara tentang menikmatilah ya. Senang. Ya, jangan karena untuk mendapatkan sesuatu makan pun jadi lupa, makan pun tidak enak. Wah, ini sangat-sangat menyedihkan. Jadi pengkhotbah dalam hikmatnya, penelitiannya dalam perjalanan hidup, dia alami itu. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk menikmati, nikmati saja sudah. Jangan terlalu takut. Ya, jangan terlalu perhitungan dalam hidup ini. Ya, toh semua akan kita tinggalkan. Jangan pernah berpikir akan saya genggam selamanya, jangan. Jadi makan minum bisa, bersenang-senang bisa, itu pun dari Tuhan, lakukan. Jadi perlu ada waktu-waktu di mana kita bisa ya bersama keluarga ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan terlalu fokus kepada membangun usaha atau bekerja, istilahnya apa ini gila kerja terus gitu ya. Sehingga tidak ada waktu sedikit pun untuk keluarga, untuk rekreasi, untuk menenangkan hati ya. Bahkan waktu untuk Tuhan tidak ada. Ini sangat-sangat menyedihkan. Padahal semuanya kan kita tinggalkan ya. Di ayat 25 berkata, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Ya, di luar Tuhan kita nggak bisa. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ya ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ada orang katakan orang berdosa ini lakukan segala sesuatu. Ya, secara dunia mungkin kita berkata dia berhasil, dia hebat, tapi dia tidak menikmati keberhasilannya itu. Ya, ada orang-orang yang kita bisa saksikan seperti itu ya. Ya memang kelihatannya hebat, tetapi apakah dia benar mengalami kebahagiaan? Ya, ada orang yang secara ekonomi sangat-sangat lebih, bukan hanya mapan lagi, sangat-sangat luar biasa, posisi luar biasa, jabatan mantap, tetapi apa itu menjamin dia bahagia? Ya. Dan fakta menunjukkan banyak di antara mereka yang tidak bahagia. Bahkan untuk bisa tidur aja harus makan obat tidur. Akan ada orang-orang tertentu yang kita lihat orang hebat, terkenal, tetapi harus tergantung dengan obat, bahkan tergantung dengan
ya obat-obat penenang, ya bahkan sampai kepada obat-obat terlarang. Secara dunia kita lihat orang itu hebat, orang itu luar biasa, orang itu berhasil, tetapi dia tidak mengalami kebahagiaan. Yang berbahagia orang lain yang misalnya ada seorang dia dapat melakukan sesuatu yang hebat, ya. Tetapi yang menikmati adalah orang yang melihat dia itu, wah dia senang. Misalnya ada seorang yang dapat menghibur, yang terhibur kita yang dihibur, kita yang bahagia, kita yang senang. Tetapi dia yang menghibur tidak ada kebahagiaan bagi dia. Itu kan repot. Dia hanya berjuang saja menghibur orang lain, tapi hatinya sendiri tidak terhibur. Dan untuk terhiburnya dia bagaimana caranya? Dia lakukan hal-hal yang negatif. Itu bisa terjadi. Ya, jadi untuk apa dia lakukan itu semua? Setelah dia dapat katakan keuangannya mantap, hebat, tapi toh akhirnya dia tidak bisa nikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kita mau apa dalam hidup ini? Kalau toh semua sia-sia, jangan salah tafsir, jangan salah menilai tentang apa yang disampaikan oleh sang pengkhotbah. Hidup Tuhan berikan kepada kita, ada maksud Tuhan, mengapa Tuhan kasih kita hidup. Ya, kita untuk menikmati kehidupan ini. Jadi selama kita hidup, kita nikmati dengan memuji, menyembah, memuliakan Dia dan bersyukur untuk segala sesuatu. Kalau kita diberi hikmat, terima kasih Tuhan. Hikmat ini Tuhan beri, tidak bisa aku pertahankan menjadi milik yang selama-lamanya ada padaku, karena toh akhirnya akan lepas. Kalau Tuhan kasih harta, kekayaan, kehebatan, puji Tuhan, Tuhan kasih. Tapi jangan pernah tergantung dengan itu, tetap tergantung kepada Tuhan dan siap-siap kehilangan apa yang kita miliki tadi. Karena kita akan tinggalkan semuanya. Jadi apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, mari nikmati, syukuri. Terima kasih Tuhan atas hidup ini. Ya, memang aku tahu semua akan berakhir. Dan selagi aku ada, aku mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Aku mau bersyukur. Aku mau menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Aku menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Memang hidup yang penuh tantangan, pergumulan. Mari kita berjuang menikmatinya. Ya, berkat-berkat Tuhan kita syukuri, termasuk juga pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, kita syukuri dengan kerinduan bahwa ya dalam pergumulan itu kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Allah. Bersandarlah terus kepada Allah dalam hidup ini. Jika Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan punya pergumulan, mari datang kepada Tuhan. Jangan juga kita menyesal tentang hidup ini. Jangan berkata mengapa saya hidup, lebih baik saya akhiri saja hidup saya. Kenapa saya terus sakit-sakitan, ini gimana hidup. Ya Tuhan tahu itu. Jadi jangan menyesali hidup, jangan ngambek ya, jangan kita berputus asa, jangan kehilangan pengharapan. Kenapa usaha saya terus semakin semakin hancur begini ya? Jangan menyesalinya, tapi coba datang kepada Tuhan, bawa bebanmu, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Oh, banyak sekali masalah yang aku hadapi. Anak-anak saya masalahnya begini, saudara-saudara saya banyak masalah. Tapi Tuhan katakan apa? Yesus berkata, marilah datang kepadaku hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita terus datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Jika Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, datang kepada Tuhan. Ya, buka hati, berdoa, percayalah. Dia yang dengar doa kita. Dia yang menjawab doa kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.